Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Revana Putra. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menunjukkan gimana cara konfigurasi untuk VLAN routing di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, setelah membuka Cisco Packet Tracer, di sini kita siapkan 4 buah PC. Lalu kita klik kanan, kita tahan dan kita salin. Setelah itu kita tambahkan switch juga sebanyak 4 buah. Lalu tidak lupa kita tambahkan router, yaitu 2 buah. Lalu kita gunain kabel yang segitiga parabet itu gunanya untuk otomatis. Lalu kita hubungkan setiap PC ke switch. Semuanya kita hubungkan ke switch. Lalu setelah itu tidak lupa untuk menghubungkan kabel switchnya ke router, sama seperti PC tadi ke switch. Dan juga untuk kabel router, untuk menyambungkannya kita aktifkan portnya dulu. Begitu juga dengan sebelahnya, kita aktifkan port dulu untuk bisa menghubungkan kabel antar router. Setelah itu baru kita gabungkan, kita pasang dan berhasil. Lalu untuk konfigurasi pertama, kita pencet pada switch yang pertama, pergi ke CLI, lalu dengan komen seperti berikut. Di sini kita tambah VLAN-nya dulu, VLAN 10 dengan nama TKJ1, VLAN 20 dengan nama TKJ2, dan begitu juga seterusnya. Lalu setelah menambahkan VLAN, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi switch lagi. Pertama, ketik perintah interface range FA 0/1 sampai 2. Perintah ini artinya kita memilih interface fast ethernet nomor 0/1 sampai 0/2 secara bersamaan. Kenapa pakai interface range? Karena lebih cepat daripada kita konfigurasi satu-satu. Jadi kalau kita mau mengatur beberapa port dengan setting yang sama, kita tinggal gunakan perintah ini. Lalu begitu juga dengan switch yang selanjutnya, dilakukan dengan perintah yang sama. Lalu selanjutnya kita akan melakukan 3 perintah singkat yang untuk mengaktifkan konfigurasi switch. Yang pertama itu swacc, dan juga kita akan masukin mode terang dan juga sw terang al untuk semua VLAN. Dan ini dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu satu persatu switch ke switch dengan perintah yang sama. Konfigurasi router, kita masuk ke CLI. Di sini kita config dulu gimana supaya router itu aktif kembali portnya dengan melakukan command no sh, bertujuan untuk routernya itu aktif, tidak ada tanda merah. Dan juga di sini kita tambah
tambahkan IP-nya. Kita tambahkan IP untuk router. Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1. Kenapa menggunakan 10.10? Karena untuk router itu dia memakai IP kelas A, yaitu mencakup keseluruhan secara yang besar. Lalu kita config untuk router yang di sebelahnya dengan perintah yang sama. Subnet mask 255.255.255.0. Kenapa kita mengkonfigurasi router dan menambahkan encapsulation agar router bisa mengetahui dan mengolah VLAN yang ada di switch 1 ataupun di switch kedua. Setelah sudah, di sini lanjut kita tambahkan masing-masing IP address untuk setiap PC. Di sini untuk PC pertama kita akan memasuki IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.0. Begitu juga dengan PC kedua, PC ketiga, keempat, dan seterusnya. Bertujuannya untuk menambahkan IP ke setiap PC, yaitu gunanya untuk memungkinkan PC itu bisa saling berkomunikasi. Dan juga di sini saya menambahkan gateway. Kenapa? Karena biasanya gateway untuk supaya PC dapat terhubung ke jaringan. Jadi misal seperti pintu PC pertama ingin ke switch itu harus ada antara gerbang depan dan juga gerbang keluarnya.
ngetes dengan mengirimkan pesan. Terus di pojok kanan bawah itu ada tanda sukses, berarti masing-masing PC bisa saling ngeping atau mengirimkan pesan. Lalu di sini kita coba dengan ngeping PC yang VLAN-nya 10 ke router yang VLAN-nya berbeda. Itu di kanan bawah ada muncul tanda file. Kenapa bisa begitu? Karena masing-masing router itu dia tidak bisa mengenali VLAN yang dimilikinya itu. Seperti contoh di router pertama itu, yang dia kenali itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Begitu juga dengan router kedua, dia hanya mengenali VLAN 30 dan VLAN 40. Maka disinilah intinya kenapa disebut inter VLAN routing, karena di sini kita akan merouting VLAN tersebut agar bisa saling mengenali. Di sini kita mengetik command prompt IP root, lalu menambahkan masing-masing IP router. Setelah mengkonfigurasi, mari kita coba untuk mengetes masing-masing PC ke router yang berbeda VLAN. Nampak di pojok kanan bawah itu tulisannya sukses atau yang bisa dibilang berhasil. Terima kasih.